Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofi Amelia Putri dengan NIM 71014189292. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah micro teaching. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah video pembelajaran mengenai materi aset tetap dengan sub pokok materi, harga perolehan, dan pencatatan jurnal aset tetap. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini. Jadi diharapkan teman-teman setelah membaca dan melihat video ini bisa menghitung harga perolehan aset tetap, serta melalui latihan-latihan yang telah kami tampilkan, teman-teman bisa mencatat harga perolehan aset tetap ke dalam jurnal aset tetap, ya, seperti itu. Oke, lanjut saja. Seperti rangkaian pembelajaran pada umumnya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, karena video ini juga dibuat untuk media pembelajaran, video pembelajaran teman-teman di rumah, maka kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baik, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang paling pertama ini, yaitu berdoa. Lalu selanjutnya kita akan langsung ke rangkaian kegiatan yang selanjutnya, yaitu ke materi, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk mengingatkan teman-teman nih, jadi video ini pokok materi yang akan dibahas adalah dua, yaitu yang pertama, menghitung harga pokok perolehan. Lalu yang kedua adalah mencatat harga perolehan ke dalam jurnal aset tetap. Nah, langsung saja, yang pertama adalah harga pokok perolehan. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman. Memperoleh sesuatu ya, hal ini berkaitan dengan harga pokok perolehan. Tidak hanya perolehan aset tetap, sebagai contoh adalah perolehan uang saku teman-teman. Pasti ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh uang saku. Misal, minta kepada orang tua, bekerja, atau diberi oleh saudara. Nah, hal itu semua ini bisa menjadi salah satu adanya diperolehnya suatu uang saku teman-teman. Oke, seperti uang saku yang kalian miliki atau teman-teman miliki, aset tetap perusahaan juga bisa diperoleh melalui berbagai cara, seperti membeli, pertukaran, diberi, atau dibuat sendiri oleh perusahaan tersebut. Akan tetapi, fokus pembelajaran pada hari ini adalah hanya membahas perolehan aset tetap dengan cara membeli, baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, oke, sudah ada gambaran mengenai perolehan aset tetap. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu sih harga pokok perolehan aset tetap. Jadi teman-teman, harga perolehan aset tetap bisa diartikan secara umum sebagai total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Jadi, semua biaya-biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap siap digunakan itu akan masuk ke dalam harga pokok perolehan aset tetap yang dicatat di rekening aset tetap pada neraca. Sebagai contoh, untuk membeli sepeda motor, tentu saja tidak hanya harga beli sepeda motor itu sendiri. Terdapat biaya angkut untuk membawa sepeda motor dari dealer sampai ke rumah. Nah, biaya angkut tersebut akan masuk ke dalam harga pokok perolehan kendaraan. Jadi ketika suatu kendaraan dibeli dengan harga 10 juta dengan biaya angkut 100.000, maka harga perolehannya dicatat oleh perusahaan di akun pada neraca adalah sebesar 10.100.000 rupiah. Jadi semua total biaya yang berkaitan dengan pembelian aset tetap hingga aset tetap siap digunakan itu dijumlahkan, sehingga akan mendapatkan nilai harga pokok perolehan aset tetap.
Nah, karena aset tetap itu bermacam-macam, tentu saja biaya yang dikeluarkan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, untuk membeli sebuah bangunan pasti berbeda dengan membeli sebuah kendaraan. Karena apa? Dalam membeli bangunan tentu terdapat biaya balik nama, biaya pajak, biaya pembersihan, perbaikan bangunan, dan lain sebagainya. Dan biaya tersebut tidak digunakan dalam membeli sebuah sepeda motor. Nah, tentu saja biaya-biaya yang berkaitan ini akan fleksibel dan tidak terdapat standar yang pasti seperti itu ya. Tapi yang jelas adalah biaya itu harus berkaitan dan masuk dalam memperoleh aset tetap tersebut. Untuk lebih detailnya lagi, saya akan menjelaskan beberapa aset tetap dengan biaya-biaya atau komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada tanah. Nah, tanah yang dimaksud adalah tanah yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan sebagai tempat berdirinya suatu bangunan perusahaan atau sebagai aset investasi perusahaan tersebut. Dan tanah tersebut dicatat dalam rekening tanah di perusahaan. Nah, terdapat biaya-biaya yang bisa menjadi suatu komponen biaya perolehan aset tetap ya dalam memperoleh tanah seperti itu ya. Seperti biaya harga beli pasti. Ada biaya komisi pembelian, ada biaya balik nama, ada biaya pajak sebelum tanah itu dibeli, dan ada biaya peruntuhan bangunan jika kita membeli tanah yang terdapat bangunan di atasnya, serta ada biaya perataan tanah. Masing-masing biaya tersebut bisa menjadi salah satu komponen dalam menambah harga perolehan tanah yang dibeli oleh suatu perusahaan. Oke, lanjut ke aset tetap yang kedua, yaitu bangunan. Oke, bangunan yang dimaksud biasanya adalah seperti gedung-gedung yang dimiliki oleh perusahaan, dan gedung ini diperoleh dengan cara membeli. Ya, gedung ini bisa menjadi suatu gedung yang ditempati oleh perusahaan tersebut, atau gedung-gedung yang memang dijadikan perusahaan sebagai mungkin cabang di tempat lain, atau memang sebagai anak buah perusahaan itu sendiri. Itu dicatat sebagai gedung di akun raja seperti itu. Nah, dalam memperoleh gedung tersebut terdapat biaya-biaya yang bisa jadi menjadi komponen harga perolehan gedung. Terdapat harga belinya, terdapat komisi pembeliannya, terdapat biaya balik namanya, terdapat biaya perbaikan gedung apabila gedung tersebut dibeli selama kurun waktu yang mungkin telah lama tidak digunakan, maka perlu diperbaiki terlebih dahulu. Dan perbaikan gedung tersebut masuk ke dalam harga pokok perolehan gedung. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menganalisis sendiri ya. Lanjut ke aset yang ketiga. Aset yang ketiga adalah gedung. Nah, gedung yang di sini itu tentu saja sama dengan gedung yang sebelumnya. Tetapi yang membedakan adalah gedung ini dibuat sendiri dan tidak melalui proses pembelian. Jadi, biaya-biaya yang digunakan untuk mencatat harga perolehan gedung yang dibuat sendiri adalah keseluruhan biaya yang menjadi komponen dalam memperoleh gedung hingga siap digunakan. Seperti apa ya, Bu, biayanya? Nah, ada biaya dalam perencanaan bentuk bangunan. Contoh, kita harus butuh arsitek nih. Berarti dalam membayarnya itu masuk ke dalam harga perolehan gedung. Ada mungkin biaya bahan bakunya, ada semen, batako, pasir, dan lain sebagainya. Ada biaya tukangnya, itu masuk ke dalam komponen harga perolehan gedung yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Lanjut ke aset yang keempat, ada mesin dan peralatan. Nah, mesin dan peralatan ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dimiliki perusahaan dengan memiliki nilai manfaat lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh ada mesin fotokopi, mungkin ada printer, dan lain sebagainya. Ada komputer juga ya. Nah, yang termasuk dalam biaya harga perolehan mesin dan peralatan ini seperti harga belinya, bebannya. Biasanya terdapat PPN atau
beban pajak pertambahan nilai, ada biaya angkutnya, lalu ada biaya asuransinya, ada biaya pemasangannya, dan lain sebagainya. Aset yang kelima, ada perabot dan alat-alat kantor. Yang dimaksud di sini seperti ada lemari, meja, kursi. Nah, itu termasuk dalam komponen aset tetap perusahaan dengan terdapat biaya-biaya yang menjadi harga perolehan si perabot dan peralatan kantor tersebut. Nah, biaya-biaya yang menjadi komponen ini bisa seperti ada harga belinya, itu pasti. Ada biaya angkutnya dan pajak yang ditangguhkan kepada pembeli. Lanjut, aset tetap yang keenam, ada kendaraan. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, jadi kendaraan ini, biaya-biaya yang termasuk dalam komponen aset tetap kendaraan ini bisa seperti harga belinya, biaya angkutnya, pajaknya, asuransinya, dan lain sebagainya. Tentu saja teman-teman bisa menganalisis sendiri kira-kira apa yang menjadi biaya yang termasuk komponen biaya harga perolehan kendaraan. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira biaya-biaya apa saja yang menjadi komponen dalam harga perolehan komputer? Silahkan teman-teman bisa menganalisis dan mengira-ngira biaya apa saja ya yang termasuk dalam perolehan harga komputer. Teman-teman bisa komen di bawah ini. Teman-teman yang berpartisipasi akan mendapatkan poin tambahan di nilai akhir. Sehingga teman-teman bisa langsung komen di bawah ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk berkomentar mengenai biaya yang termasuk dalam harga perolehan komputer. Sekarang, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan menyajikan sebuah contoh soal serta cara perhitungannya mengenai harga perolehan aset tetap. Oke, teman-teman bisa membaca ya. Oke, jadi ada Anindya Company adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur. Untuk keperluan pengiriman produknya, Anindya Company memutuskan untuk menambah kendaraan baru. Ya, jadi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh kendaraan tersebut terdapat biaya 300 juta untuk harga kendaraan. Ada pajaknya sebesar 500.000 dan ada biaya lain-lain sebesar 300.000. Nah, salah seorang pegawai dalam perjalanan pulang setelah mengurus transaksi tersebut membeli makan untuk makan sorenya sebesar 50.000. Dari kegiatan tersebut, hitunglah harga perolehan kendaraan pada Anindya Company. Oke, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita bisa menghitungnya dengan menganalisis. Yang pertama adalah kita harus tahu biaya-biaya apa saja yang bersangkutan dalam memperoleh aset tetap tersebut. Karena seperti yang kita tahu, harga perolehan merupakan total biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan aset tetap hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai harga kendaraan, itu terdapat biaya-biaya seperti harga belinya, pajaknya, biaya angkutnya, dan lain sebagainya. Sehingga dari soal tersebut kita analisis. Terdapat harga pembelian kendaraannya sehingga kita masukkan, lalu ada pembayaran pajak dan biaya lain-lain ditotalkan sehingga 300 juta ditambah 500.000 dan 300.000 ketemulah 300.800.000. Nah, sehingga harga perolehan kendaraan pada Anindya Company adalah 300.800.000 rupiah. Lalu kenapa kira-kira ada biaya makan pegawai itu tidak dimasukkan? Nah, jawabannya karena biaya makan pegawai itu tidak termasuk dalam komponen perolehan aset tetap. Maksudnya adalah ada dan tidak adanya biaya makan pegawai, aset tetap tersebut masih siap digunakan atau masih bisa siap digunakan seperti itu. Terkecuali ada suatu biaya yang jika dihilangkan aset tetap tersebut tidak bisa digunakan, maka itu termasuk dalam komponen harga perolehan aset tetap. Oke, tidak terasa kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu pencatatan jurnal aset tetap.
Karena fokus kita adalah mencatat jurnal dengan cara membeli, baik secara tunai maupun kredit, maka pada video ini Ibu hanya menyampaikan mengenai jurnal yang dicatat ketika kita membeli suatu aset dengan cara tunai maupun kredit. Oke teman-teman, dalam menjurnal kita harus tahu dan kita harus paham mengenai transaksi yang akan kita jurnal. Jadi, tidak hanya sekedar menghafal, kita juga harus bisa menganalisis akun-akun yang terkait dari transaksi perusahaan. Seperti yang kita lihat di tabel, terdapat dua kolom yang mana sebelah kiri menunjukkan pembelian secara tunai, yang sebelah kanan menunjukkan pembelian secara kredit. Teman-teman bisa melihat perbedaan yang mendasar di antara kedua jurnal tersebut adalah di bagian kredit, yang mana pembelian tunai kreditnya adalah kas, sedangkan pembelian kreditnya adalah utang. Nah, kenapa di perbedaannya adalah kas dan utang? Kita harus bisa menganalisis ya. Jadi, pembelian tunai dan kredit adalah ketika kita membeli tunai, kita akan mengeluarkan uang kas. Sehingga ketika kas berkurang, maka posisi kreditnya adalah kas, karena kasnya berkurang. Lalu debitnya apa, Bu? Nah, debitnya adalah kita harus tahu transaksi tersebut adalah pembelian aset tetap, sehingga aset tetap kita bertambah. Aset tetap saldo normalnya di debit, sehingga ketika aset tetap bertambah, maka aset tersebut berada di posisi debit. Seperti halnya ketika kita membeli peralatan yang ada di tabel ya. Jadi bisa kita lihat peralatan posisi di debit dan kasnya kredit ketika itu secara tunai. Karena apa? Karena dalam membeli peralatan, maka peralatan kita akan bertambah, sehingga peralatan bertambah di debit. Begitu juga dengan kas, karena membeli secara tunai, maka uang kas kita akan berkurang sehingga kasnya di kredit. Sama seperti kendaraan dan aset tetap lainnya. Lalu bagaimana dengan cara kredit? Nah, yang membedakan adalah bagian kreditnya yaitu diisi dengan utang. Kenapa demikian? Karena dalam pembelian aset tetap secara kredit itu kita tidak mengeluarkan uang. Nah, kalau kita tidak mengeluarkan uang, kok bisa, Bu, membeli aset tetap? Bisa. Dengan cara dicatat sebagai hutang. Kita memiliki hutang kepada pihak lain, yang mana nantinya kita akan berkontribusi membayar biaya bunga kepada pihak lain, seperti itu. Sehingga ketika kita membeli suatu aset dengan cara kredit, maka utang kita bertambah, yang mana utang kita berada di posisi kredit ketika bertambah, sehingga nanti akan seimbang antara debitnya adalah peralatan dan kreditnya adalah utang. Untuk memperjelas, teman-teman bisa langsung latihan soal ya. Seperti yang kita lihat di tabel, terdapat beberapa daftar biaya-biaya yang dikenakan dalam memperoleh suatu mesin ya, yang mana tertera di soal mereka membeli secara tunai. Oke, kita analisis. Karena Ibu yakin teman-teman sudah paham, jadi Ibu langsung saja menuliskannya ya. Jadi langsung dihitung biaya-biaya yang dikeluarkan serta harga belinya. Ditotalkan, ketemulah sebesar 9 juta untuk memperoleh mesin. Lalu bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya akan tampil sebagai berikut. Karena kita membeli tunai, maka kreditnya adalah kas. Dan debitnya mesin, karena kita akan mendapatkan mesin. Sebesar 9 juta. Nah, jadi nominal yang di jurnal adalah harga perolehannya. Biaya-biaya yang tertera tidak usah di jurnal secara rinci, langsung saja masuk ke harga perolehan aset tetap, yaitu mesin. Oke, bagaimana dengan kredit? Jika kita membelinya secara kredit, nah, jurnalnya akan tampil sebagai berikut. Yang membedakan adalah posisi kreditnya adalah akun utang. Oke, kita diskusi lagi ya. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman, Ibu akan bertanya, bagaimana jika kita membeli suatu aset tetap dengan cara kredit dan disertai uang muka? Nah, teman-teman bisa menganalisis kira-kira bagaimana jurnalnya, manakah yang debit, manakah yang kredit. Teman-teman bisa komen di bawah ya. Ingat, yang komen dan berpartisipasi akan mendapatkan poin, yang mana akan menambahkan nilai akhir kalian. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran yang telah Ibu buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga masuk ya, semoga bisa dipahami serta mudah diaplikasikan dalam mengerjakan soal. Untuk itu, Ibu akan memberikan sedikit evaluasi kepada teman-teman. Oke, teman-teman bisa membuka buku paket halaman 96. Nah,
Di halaman 96 terdapat latihan 1.1. Oke, teman-teman bisa mengerjakan, bisa ditandai ya, di garis bawah, dilingkari, dilipat boleh, asal jangan ditip X, nanti nggak kelihatan. Nah, setelah dibuka, silahkan teman-teman dikerjakan di kertas folio bergaris, lalu di-scan ya. Ibu ingin teman-teman untuk menulis tangan ya, karena kalau kita mengerjakan di Microsoft Word atau yang Excel seperti itu, rasanya kurang ngena sebagai seorang akuntan, walaupun sekarang itu sudah zamannya teknologi, tapi ibu ingin teman-teman juga bisa mengerjakan secara manual seperti itu. Oke, nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom, nanti ibu akan buatkan roomnya dan dikumpulkan maksimal hari Minggu ya. Oke, hari Minggu tanggal 11 Juli. Nah, teman-teman bisa dikerjakan dengan rapi dan baik karena itu akan mempengaruhi nilai teman-teman. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah menonton, yang sudah komentar. Ibu tidak akan mengingkari janji karena kalian akan mendapatkan poin ya, nilai plus untuk kalian yang sudah ikut komentar. Oke, mohon maaf ya kalau Ibu memiliki kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, tetap waspada dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.